Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di mata kuliah metodologi farmakologi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi metode pengujian anti dengue secara in vitro, di mana judul yang akan kami jelaskan yaitu mengenai aktivitas anti dengue in vitro dari rumput laut Hypnea cervicornis. Di sini dengan saya sendiri yang bernama Azelia Putri dengan NIM F1F111924. Saya Lydia Naomi Mbono Baransano, NIM F1F118017. Saya Pia Dinda Safitri, NIM F1F1181038. Saya Helmalia Putri, NIM F1F11939. Saya Anggarda Parmita, NIM F1F119055. Saya Afifah Rizkonisa, NIM F1F119079. Baiklah, di sini mengenai metode pengujian anti dengue secara in vitro akan dijelaskan pertama kali oleh Anggarda. Kepada Anggarda dipersilakan. Baiklah, untuk tujuan pada penelitian kali ini adalah untuk mengetahui aktivitas ekstrak alga merah cervicornis dalam mengurangi infeksi dengue yang diukur pada tingkat NS1 dan mRNA dengan mengurangi keberadaan jumlah salinan virus. Dan juga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan lektin dalam aktivitas anti dengue dan juga perbedaan dalam profil penghambatan hemaglutinasi. Untuk prinsip penelitian adalah bagian kecil dari ekstrak air rumput laut Hypnea cervicornis diuji terhadap virus dengue DINV2. Fraksi yang diperoleh dengan pengendapan dengan amonium sulfat menunjukkan dalam imunoassay pengurangan 43% protein virus non-struktural NS1 dalam supernatan sel HUH7 yang terinfeksi virus. Pada pengamatan ini menunjukkan penghambatan proses infeksi. Antara lain ialah aktivitas yang dikonfirmasi dengan percobaan qPCR, mengamati penurunan yang signifikan dalam jumlah salinan genom virus pada tingkat intraseluler 1,17 log, dan sehubungan dengan kontrol positif infeksi. Selain itu, fraksi yang dievaluasi menunjukkan titer hemaglutinasi yang tinggi dan pola afinitas yang menunjukkan bahwa aktivitas antivirus yang diamati dapat disebabkan oleh lektin. Selanjutnya. Baiklah, untuk bahan yang digunakan adalah sampel segar alga merah Hypnea cervicornis yang dikumpulkan di Bahla, California, Meksiko. Selanjutnya, alga dicuci dengan air tawar, dibersihkan dari epifit, dan disimpan pada suhu minus 40 derajat sampai diproses. Sampel lalu diofilisasi dan digiling dalam penggilingan untuk memudahkan ekstraksi. Lalu untuk darah untuk uji hemaglutinasi diperoleh dari kelinci California. Lalu ada juga D- plus min manosa, D- plus min glukosa, D- plus min galaktosa, D- plus min arabinosa, L- plus min fukosa, N-asetil, D-glukosamin, triglobulin manusia, ovomucoid, manans dari Saccharomyces cerevisiae, dan concanavalin A yang dilabeli dari Sigma Aldrich. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Afifah Rizkonisa. Kepada Afifah dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ekstraksi dan vaksinasi H. cervicornis. Terdapat 7 step. Yang pertama yaitu 5 gram H. cervicornis beku kering dihomogenkan dalam buffer fosfat. Yang kedua, homogenat diencerkan dengan buffer hingga mencapai 5 volume dan dibiarkan dengan pengadukan konstan selama 18 jam
pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian materi partikulat telah dihilangkan melalui filtrasi diikuti dengan sentrifugasi pada 15.000 kali selama 20 menit pada 4 derajat Celcius. Nah, step yang keempat yaitu supernatan ditambahkan dengan amonium sulfat untuk mencapai konsentrasi 20% dan dibiarkan dengan pengadukan pelan dan konstan selama 18 jam pada 4 derajat Celcius. Next. Step selanjutnya yaitu supernatan diambil dan dilakukan pengendapan kedua dengan amonium sulfat sehingga mencapai konsentrasi 80%. Kemudian setelah 18 jam, endapan diperoleh kembali dengan sentrifugasi dan pelet yang diperoleh fraksi 20/80 disuspensikan dalam buffer fosfat dan didialisis secara ekstensif. Dan yang terakhir yaitu kandungan protein yang telah didapatkan dalam fraksi 20/80 diukur menggunakan metode Bradford. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai garis sel dan strain virus. Terdapat hanya 2 step. Yang pertama yaitu garis sel hati manusia yang rentan terhadap DNV2 HUH7 dikultur dalam medium eagle yang dimodifikasi Bulbeko, yang mana dilengkapi dengan serum janin sapi 5%, glutamin 2 dan campuran antibiotik penisilin 100 U dan 100 gram per mili streptomycin dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dalam atmosfer 5% CO2. Dan yang kedua, step yang kedua yaitu strain virus DENV2 New Guinea diuji. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk uji sitotoksik dan juga uji antivirus akan dijelaskan oleh Helmalia Putri. Kepada Helmalia dipersilahkan. Baiklah, kemudian untuk uji sitotoksik, terdapat beberapa langkah-langkah atau metode. Yang pertama yaitu sel-sel HUH7 5x103 sel atau sumur diunggulkan ke dalam kit Cytotox 96 atau 96 sumur mikro dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius semalaman dalam inkubator yang dilembabkan dengan 5% CO2. Kemudian langkah kedua, media disedot dan sel diperlakukan dengan beberapa konsentrasi berkisar antara 0 sampai 100 gram per mililiter sampel. Kemudian yang ketiga, konsanafalin A pada 50 gram per mililiter digunakan sebagai referensi berdasarkan studi menggunakan sel BHK12. Setelah diinkubasi 24 jam, aktivitas laktat dehidrogenase diukur dalam 50 liter media setelah penambahan substrat enzim dan dibaca absorbansi pada 496 nanometer. Kemudian yang keempat, tingkat kelangsungan hidup dihitung dan konsentrasi setengah sitotoksik dari fraksi F20/80 dihitung. Kemudian yang terakhir, penetapan dilakukan dalam rangkap 3. Selanjutnya yaitu uji antivirus. Untuk step pertama, garis sel dan strain virus dari Saccharomyces cerevisiae dan konsanafalin A dibeli dari Sigma Aldrich. Sel HUH7 diunggulkan dengan kepadatan 5x103 sel atau sumur. Kemudian untuk step kedua, sel-sel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dengan 5% CO2 uji sitotoksik dan kemudian terinfeksi di INV2 pada multiplisitas infeksi 10 dengan adanya 4,0 dan 8,0 gram per mililiter fraksi F20/80 selama 1 jam. Kemudian step ketiga, seperti yang diusulkan oleh Pung dan rekan kerja, 12 sumur diperlakukan dengan 50 gram per mililiter konsanafalin A sebagai kontrol penghambat.
dan tidak diekstrak oleh tikus yang terinfeksi digunakan sebagai kontrol positif dan negatif. Kemudian step keempat, plasmid diekstraksi, dimurnikan, dan diukur konsentrasinya. DNA plasmid diencerkan pada kisaran konsentrasi 5,0 kali 10 pangkat min 2 hingga 5,0 kali 10 pangkat min 9 Pg per mikroliter, diikuti dengan amplifikasi protein. Next. Kemudian step kelima, sel-sel dicuci 3 kali dengan fosfat buffer futsal bovin serum. Kemudian infeksi berlangsung selama 24 jam. Selanjutnya step ke-6, supernatan diambil untuk menilai infeksi menggunakan antigen NS1 dengue dan sel dipanen untuk mengukur jumlah salinan partikel virus di dalam sel dengan real-time PCR. Kemudian step terakhir yang ke-7, percobaan dilakukan 2 kali dalam rangkap 3. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deteksi antigen NS1 di supernatan sel yang terinfeksi. Mengenai metodenya, jadi pengujian deteksi virus salinan RNA ini digunakan untuk mengukur sekresi antigen virus NS1. Jadi cara membacanya di mana pada panjang gelombang 450/620 nanometer menggunakan multiplet reader caranya dibandingkan dengan kontrol infeksi untuk menghitung persentase berapa protein NS1-nya. Selanjutnya yaitu mengenai deteksi virus salinan RNA. Nah, untuk deteksi salinan virus RNA ini metodenya ada beberapa step. Yang pertama, kita perlu mengisolasikan RNA. Jadi RNA total dari sel Q7 ini diisolasi. Kemudian dihomogenisasikan dalam reagen trizol, kemudian dicampur dengan kloroform. Kemudian juga diikuti dengan sentrifugasi untuk mengumpulkan fase air. Lalu RNA tersebut yang sudah disentrifugasi akan diendapkan dengan menambahkan isopropanol. Lalu diendapkan menggunakan endapan tambahan dengan penambah LiCl 0,8 molar. Selanjutnya, setelah diendapkan, dicuci dengan etanol lalu disuspensikan. Jadi menggunakan nanofotometer. Kemudian kualitas RNA-nya, bagaimana mengetahui kualitas RNA-nya bisa dipantau dengan electrophoresis gel agerosa 2%. Kemudian bisa dilihat pada transilluminator UV. Kemudian total RNA diperlakukan dengan dienase 1 atau in vitro gen selama 1 jam. Selanjutnya terdapat campuran reaksi, ditambahkan ke 4 liter atau 20 sampai 40 nanogram per mikroliter. Kemudian ada satu fragmen protein bernama CDNF2 diamplifikasikan menggunakan primer yang dirancang setelah 24 jam di klon positif diperiksa. Setelah itu, setelah terdapat hasilnya, plasmid diekstraksi, lalu dimurnikan dan diukur konsentrasinya. Nah, untuk kan sudah diukur, jadi setelah itu perlu diencerkan DNA plasmidnya pada konsentrasi 5,0 kali 10 pangkat min 2 hingga 5,0 kali 10 pangkat min 11. Untuk selanjutnya, mengenai fragmen C dan juga kuantifikasi melalui PCR, jadi pengenceran diukur dalam rangkap 3 untuk membangun kurva standar. Selanjutnya, untuk amplifikasinya menggunakan protokol qPCR di suhu 90 derajat Celcius selama 3 menit, 39 siklus pada 95 derajat Celcius selama 10 detik, dan 60 derajat Celcius selama 1 menit.
Selanjutnya, mengenai kontrol positif dan negatif, yaitu dimasukkan terakhir serta sampel referensi yang memiliki konkanavaline A melindungi sel dari infeksi. Selanjutnya, mengenai uji hemaglutinasi akan dijelaskan oleh Kalidia. Dipersilahkan kepada Kalidia. Baik, yang berikut adalah uji hemaglutinasi. Keberadaan lektin dalam fraksi F20 banding 80 F20/80 ditentukan melalui hemaglutinasi menggunakan metode mikrotiter dengan plat U, mikrotiter 96 sumur, dan eritrosit yang diberi perlakuan papain dari darah kelinci sebagaimana dipublikasikan oleh Hung DKK. Next. Nah, yang berikut uji hemaglutinasi ini yang pertama yaitu diamati. Hemaglutinasi ini diamati secara makroskopis. Terus yang kedua yaitu aktivitas hemaglutinasi ini dinyatakan sebagai titer. Terus yang berikut sesuai dengan pengenceran 2 kali lipat tertinggi yang mampu menghasilkan aglutinasi yang terlihat. Terus yang berikut kontrol positif, konkanavaline A digunakan sebagai kontrol positif, dan yang terakhir pengujian atau tesnya itu dilakukan dalam rangkap 3. Next. Yang berikut uji penghambatan hemaglutinasi. Yang pertama, ini menggunakan gula atau glikoprotein yang telah disebutkan di atas. Nah, gula ini disiapkan pada 100 ml dan glikoprotein ini dibuat pada 500 gram per mililiter dalam 0,5 mNaCl. Yang proses yang berikut yaitu 25 liter pengenceran serial 2 kali lipat gula atau glikoprotein ini ditambahkan ke masing-masing sumur. Terus yang berikut fraksi F/80 dengan titer hemaglutinasi 4 ditambahkan. Terus setelah 1 jam diinkubasi pada suhu kamar ditambahkan 25 liter substansi eritrosit. Dicampur dan diinkubasi pada suhu kamar selama 2 jam. 2 jam tambahan. Nah, bila terus yang berikut yaitu dilakukan tes dalam rangkap 3 dan pembentukan kencing eritrosit ini dianggap sebagai hasil positif dari penghambatan aglutinasi. Konsentrasi terendah dalam gula atau dalam gram per mililiter glikoprotein yang sepenuhnya menghambat hemaglutinasi ini atau 4 liter dicatat sebagai potensi penghambatan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mengenai analisis statistik akan dijelaskan oleh Kak Fia Dinda. Kepada Kak Fia Dinda, dipersilakan untuk menjelaskan materi yang disampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis statistiknya, yang mana data nanti akan diuji dengan normalitas dan homogenitas varian yang mana menggunakan ANOVA 1 dan 2 arah. Nah, data yang tidak mengasumsikan normalitas atau homogenitas varian itu menjadi sasaran koreksi Bonferroni untuk beberapa perbandingan. Signifikansi statistik ditetapkan pada P kecil dari 0,05. Semua analisis statistik dan grafis itu akan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Prism GraphPad versi 6.01. Hasilnya yaitu yang mana pengaruh fraksi F20/80 Hypnea cervicornis pada infeksi DENF2 pada garis sel manusia, HUH7 bila putih mewakili kontrol positif infeksi virus, dan bila hitam mewakili perawatan fraksi protein alga. Virus dan fraksi berada dalam kontak selama 1 jam. Aktivitas perlindungan potensial diukur selama 24 jam setelah inkubasi, yang mana A presentase antigen NS1 yang disekresikan dalam media sel yang terinfeksi B.
Gambarnya bisa dilihat pada slide. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mengenai penjelasan anti-dengue. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan salah. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.